Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada video kali ini saya akan bahas materi pertemuan ke-12 mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Pertemuan ke-12 kita akan membahas pendugaan parameter atau selang kepercayaan. Sebelumnya, statistik inferensia itu dibagi menjadi dua bidang utama. Ada namanya pendugaan parameter dan pengujian hipotesis. Pertemuan ke-9 kita akan bahas tentang pendugaan parameter. Pendugaan parameter itu apa? Melakukan estimasi atau menduga atau mentaksir parameter tertentu karena pada umumnya nilai parameter suatu distribusi tidak diketahui. Ini contoh. Seorang calon dalam suatu pemilihan ingin menduga proporsi sebenarnya dari pemilih yang akan memilihnya dengan cara mengambil 100 orang secara acak untuk ditanyai pendapat. Proporsi pemilih yang menyukai calon tersebut dapat digunakan sebagai dugaan. Nah, jadi bagi populasi yang sebenarnya itu hanya sebagai dugaan ya. Metode pendugaan parameter digunakan untuk mengukur suatu populasi. Nih, caranya gimana? Peneliti mengambil sampel ya untuk mendapatkan nilai duga itu. Dia menduga sebuah parameter atau populasi. Jadi, dengan cara apa? Dengan cara mencari nilai tengah dan ragamnya. Untuk lebih jelas kita langsung masuk ke contoh nanti ya. Metode pendugaan parameter terbagi menjadi dua. Ada namanya metode pendugaan secara klasik. Yang kedua, metode pendugaan dengan menggunakan bias. Kalau pendugaan secara klasik itu dilakukan berdasarkan sepenuhnya pada informasi sampel nih yang diambil dari populasi. Kalau bias dia menggabungkan antara informasi yang terkandung dalam sampel dan informasi lain yang sudah tersedia sebelumnya secara subjektif ya. Selanjutnya pendugaan titik. Pendugaan titik adalah suatu nilai angka tertentu sebagai estimasi untuk parameter yang tidak diketahui. Nah, jadi mengukur parameter tadi dengan cara menduga titik. Misal menduga menduga populasi dengan rata-rata sampel. Pendugaan selang itu parameter ditaksir harga ya, ditaksir oleh harga di antara batas-batas dua harga. Misal, nih rata-rata sampel panjang ikan 60 cm. Maka rata-rata populasinya antara 55 sampai 65 atau antara 50 sampai 70. Semakin besar interval duga, semakin kecil selang kepercayaan. Semakin kecil interval duga, semakin besar selang kepercayaan. Jadi, sedapat mungkin kita memperoleh interval duga yang kecil dengan selang kepercayaan yang besar. Untuk menduga interval dari suatu populasi yang didapatkan dua nilai statistik ya. Kita harus mendapatkan dua statistik. Apa nilainya? Yaitu batas kepercayaan atas yang disimbolkan dengan yang disimbolkan dengan L dan batas kepercayaan bawah disimbolkan dengan N, sehingga nilai populasi itu kecil sama dengan L dan kecil sama dengan N. Sama dengan 1 kurang alfa, intervalnya ini. Mu itu berada di antara kecil sama dengan L nilainya dan kecil sama dengan N. Jadi, dugaan interval dengan kepercayaan 1 dikurang alfa, nih untuk mu ini adalah rataan populasi yang tidak diketahui. Nah, nih keterangannya adalah L dan N, batas kepercayaan atas dan bawah. 1 kurang alfa adalah koefisien kepercayaan atau derajat kepercayaan. Alfa 0,1 diperoleh selang kepercayaan 90%. Kalau selang kepercayaannya kita naikkan menjadi 95%,
maka alfanya adalah 0,5. Ini dapat dari mana? Yaitu 100 dikurang 95%. Hasilnya ini. Ini adalah 100 dikurang 90%. Nah, ilustrasi pendugaan titik dan selang. Ini target ya, ini target. Ini titik, pendugaan titik, ini pendugaan selang. Pendugaan titik tidak selalu tepat menduga parameter populasi, maka digunakan pendugaan dalam bentuk selang interval. Jadi dalam setiap pendugaan mengandung peluang kesalahan. Penduga selang menggunakan konsep probabilitas atau selang kepercayaan. Nih, pertama kita mencari pendugaan selang untuk nilai tengah. Ini untuk contoh besar. Contoh besarnya apa? Yang dikatakan contoh besar itu jika N-nya besar dari 30. Selang kepercayaan bagi rata-rata populasi. Ini simpangan bakunya diketahui bila X adalah nilai tengah. Nih, X nilai tengah contoh acak berukuran N. N ini jumlah ya, jumlah populasi dari suatu populasi dengan ragam kuadrat diketahui, maka selang kepercayaan 1 kurang alfa 100% bagi mu, bagi rata-rata populasi tadi adalah nilai tengahnya ya, nilai tengah dikurang Z alfa per 2, theta per akar N, kecil dari mu. Nah, mu ini kecil dari mu, berarti mu ini pastinya nilainya kecil dari ini. Dan untuk sebelah kanannya adalah nilai tengah ditambah Z alfa per 2 dikali theta per akar N. N-nya berukuran besar, itu besar dari 30. Jika theta tidak diketahui atau ragam, tetapi sampel berukuran besar, maka theta dapat diganti dengan S. Nah, nih, kita langsung masuk ke contoh ya. Nilai rata-rata IPK 36 mahasiswa tingkat akhir adalah 3,6 dengan simpangan baku populasinya 0,3. Hitunglah selang kepercayaan 95% dan 99% untuk rata-rata seluruh mahasiswa tersebut. Bagaimana cara menjawabnya? Pertama, kita jawab dulu yang selang kepercayaannya 95%. Nilai duga mu, ini nilai duga tadi ya, nilai duganya tadi. Ini rata-ratanya adalah 3,6. Nah, 3,6 ini 33,6. Nilai simpangan bakunya dapat diduga dengan S ya, sama dengan 0,3. Simpangan bakunya adalah nih 0,3. N-nya besar dari 30. Selang kepercayaan 95% sama dengan ini, alfanya sama dengan 5/5%. Jadi alfa ini didapat dari 100% dikurangi dengan 95%. Hasilnya 5% sama dengan 0,05. Nilai Z sebelah kanan sama dengan alfa per 2, 0,025. Jadi 0,025 ini sama dengan 1,96. Kita lihat dari tabel Z. Nah, alfa 0,025. Nih. Ini cara membaca tabel Z, ini 0,02, 5-nya diambil dari 0,005. Jadi posisi 0,025 ini di sini. Ini posisi 0,025.
0,025. Oke. Nilai Z sebelah kiri, nah ini sebelah kanan ya. Sebelah kanan sudah dapat ini. Sebelah kanan dilambangkan dengan min. Kalau sebelah kiri itu plus. 0,975 ini didapat dari mana? Didapat dari 100% dikurangi dengan 0,025. Nih. Hasilnya adalah ini 1 dikurangi 0,025. Jadi kita cari untuk selang kepercayaan 95%-nya, kita masukkan langsung ke rumus. Nih, nilai tengahnya tadi X dikurang Z. Z ini sebelah, ingat. Untuk Z sebelah kanan ya, ini Z sebelah kanan menjadi min. Dimasukkan ke rumus yang sebelah kiri. Dikurang 1,96 dikali 0,3 dibagi akar dari 36. Nah, kecil dari ini mu 3,6 ditambah. Ingat, ini untuk Z sebelah kirinya, tapi jadi sebelah kanan ya. 1,96 dikali 0,3 dibagi akar 36. Ingat, 3,6. Ini saya contohkan, ini cara mencari yang sebelah kiri ya. 3,6 dikurang 1,96. Ini 0,3 bagi 6 ya, akar dari 36. Ini kecil dari mu. Sama dengan 3,6 dikurang 1,96. Ini 0,3 bagi 6 hasilnya 0,05 ya. Sama dengan 3,6 dikurang 1,96 dikali 0,05 hasilnya 0,098 ya. Hasilnya adalah 0,098. Maka 3,6 dikurangi 0,098 dapatlah 3,502 atau 3,5. Nih, mu-nya adalah 3,5. Nih. Dan mu-nya 3,5. Mu itu nilai 3,5 itu kecil dari mu, dan 3,7 juga kecil dari mu. Jadi mu ini nilainya antara 3,5 dan 3,7. Ya, antara 3,5 berarti dan 3,7. Paham? Dari situ kita belajar untuk selang kepercayaan 99%. Nih, selang kepercayaan 90%, alfanya 1% sama dengan 0,01. Nilai Z sebelah kanan berarti ini alfa per 2 ya. Nih, nilai Z sebelah kanannya alfa per 2. Dan alfa per 2 0,005. 0,005. 0,005. Nih. Langsung ada ya 0,005. 2,170. 2,170. Sorry. 2, ini maksudnya ini ya. Salah, ini salah. Ini tadi 0,15. 0,05 hasilnya 2,576. Nih, kita ambil aja 2,57. Nah, nilai Z sebelah kirinya adalah 2,57. Ini untuk sebelah kanannya minus, sebelah kirinya plus. Sebelah kanan ini minus, ini masuk ke rumus jadi sebelah kiri. Ingat ya? Jadi 3,6 dikurangi Z alfa per 2. Alfa per 2 kita ambil aja satu angka di belakang koma. 2,5
Ini 0,3 per akar dari 36 kecil dari nu 3,6 tambah 2,5 0,3 per akar 36. Maka hasilnya nih 3475 kecil dari nu. Nih nu itu juga kecil dari 3,725. Nu itu kecil dari 3 nu itu 3,475 kecil dari nu. Artinya nilai nu ini di atas dari 3,4 dan dan kecil di 3,7. Misal untuk selang kepercayaan 99% itu nilai nu-nya bisa 3,48, bisa 3, bisa 3,70. Itu batasnya ya. Atau bisa 3,5 masuk, 3,6 juga masuk. Oke. Paham sampai di sini? Ini pendugaan selang untuk nilai tengah ini. Tadi kan contoh besar tuh. Sekarang contoh kecil. Contoh kecil itu jika n-nya kecil dari 30 dan ragam tidak diketahui, maka selang kepercayaan tetap 1 kurang alfa kali 100%. Ini rumusnya adalah untuk nu-nya X nilai tengah dikurangi T alfa per 2 S ya, S dibagi akar N sama seperti tadi. Untuk yang sebelah kirinya dikurangi, sebelah kanan ditambah. Dalam hal ini T alfa per 2 adalah nilai T dengan V sama dengan N kurang 1. Dah? Ini untuk soal terdapat 7 botol berisi air mineral ya. Ini nilainya ada yang 9,8, 10,2 hingga 9,6 liter. Tentukan selang kepercayaan 50% dari nilai tengah isi semua botol. Ingat N-nya cuma ada 9, artinya kecil dari 30. Ini nilai X-nya ya. Ini nilai X-nya sama dengan 10, nilai S-nya 0,283, selang kepercayaannya 95%. Nilai T 0,25 ya. Ini didapat dari alfa per 2 tadi ya. T ini 0,25 ini didapat dari alfa per 2. Hasilnya 0,25, kita lihat di tabel T nilainya adalah 2,447. Untuk V sama dengan N kurang 1 sama dengan 7 kurang 1 sama dengan 6. Kita langsung masukkan X-nya, X rata-ratanya kurang T alfa per 2 S bagi akar N nu ya, kecil dari X rata-rata tambah T alfa per 2 S bagi N. Ingat 10 kita masukin. Nilai T-nya tadi 2,447, bisa kita ambil hanya 2,4 atau 2,5 juga boleh. Jadi 0,283 ya, kita masukkan nilai S-nya dibagi jumlah N-nya 7. Maka hasilnya 9,74 dan 10,26. Maka nilai nu-nya tidak boleh kecil dari 9,74 dan tidak boleh besar dari 10,26. Berarti nilai nu-nya mulai dari 9,74 ya, nggak boleh kecil. Misalnya dari 9,75 sampai 10,25.
Nah, ini tabel T tadi ya. T 0,025. Pendugaan beda dua nilai tengah. Ini untuk populasi independen, sampelnya besar. Ini kita lanjutin aja ke ini, kalian bisa tinggal masukin angkanya ya. Nggak ada yang susah di sini. Kita langsung ke pendugaan ragam. Nih, bila S kuadrat adalah ragam contoh acak berukuran N yang ditarik dari suatu populasi normal dengan ragam theta satunya kuadrat, maka X kuadrat sama dengan N kurang 1 kali S kuadrat dibagi dengan theta kuadrat. Disebut Q kuadrat yang sebaran penarikan contohnya disebut sebaran Q kuadrat dengan derajat bebasnya atau V N kurang 1. Nih, bila S kuadrat adalah penduga titik bagi varian sampel yang berukuran N dari suatu populasi normal dengan variansnya theta kuadrat, maka selang kepercayaannya 100 sama dengan 1 kurang alfa persen bagi theta kuadrat adalah nih N kurang 1 varians kuadrat. Nih theta kuadratnya ya, kecil dari theta kuadrat, dan theta kuadrat kecil dari N kurang 1 X kuadrat dibagi X kuadrat kurang 1 kurang alfa per 2. Oke, untuk X kuadrat alfa per 2 dan X kuadrat 1 kurang alfa per 2 adalah nilai-nilai X dengan derajat bebas V N kurang 1. Ini contoh. Volume 10 botol berisi air mineral ya, sebesar nih 10 ya. Bisa buatlah selang kepercayaan 95% bagi ragam volume botol. Asumsikan data menyebar normal. Jadi hitung S kuadrat 0,286. Ini tidak perlu dicari lagi karena kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya. Selang kepercayaan 95% sama dengan 0,05, itu didapat dari alfanya 5%. Alfa per 2-nya 0,05 bagi 2 hasilnya 0,025. Untuk yang X kuadrat pertama tadi ya, 0,2025 ini dicari dari ini 9 ini N kurang 1, banyak data kurang 1 tadi ya, 19,023. Untuk yang nilai 1 kurang alfa per 2 hasilnya 0,975. Nah, 0,975 ini didapat dari mana? Dari 1 kurang 0,025 sama dengan 0,975. Kita cari tabel Q. Nah, pertama 0,025. 0,025 hasilnya 19,025. Sorry, 0,019,023. 0,975. Oke, ini tabel Q-nya nanti saya share ya. Tabel Q untuk mencari nilai alfa. Kita langsung masukin ke rumus. 9 dikurangi 9 dikali, kita masukkan S-nya tadi ya, 0,286 dibagi 19. Ini untuk yang X yang alfa per 2-nya. Theta, ini kita masukin yang 1 kurang alfa per 2. Jadi hasilnya tetanya kecil dari 0,135, kecil dari theta, jadi batas theta itu adalah 0,135 dan theta itu juga kecil dari 0,953. Oke, untuk tabel Q, untuk tabel lengkap Q nanti akan
saya share ya. Atau bisa kalian download, kalian cari Kitabel ya. Silahkan kalau ingin mendownload tadi, karena ini cuma batas 19 baris ya. Nah, berapa? Yang pertama 0,025 tadi ya, 0,025. Angkanya tadi 9 ya, populasinya 9 nih. 19,23. Oke. Ini untuk alfanya 0,025, 0,975 alfanya. Lihat pada tabel Ki secara lengkap. Oke. Sekian. Terima kasih. Pertemuan 12 tidak ada tugas ya. Pertemuan 13 yang ada tugas. Oke. Jika ada yang kurang jelas, boleh langsung tanyakan melalui WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.